tidak menyadari bahwa sebenarnya usianya sudah tua. Karena pada posisi tersebut ya, suasana hati seseorang yang masuk pubertas saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Ya, walaupun perselingkuhan ini tidaklah mudah ketika memang kita ingin tahu secara luas tentang perselingkuhan. Karena perselingkuhan tentu memiliki cara yang berbeda-beda untuk menutupinya. Jadi setiap perselingkuhan ini selalu ada inovasi. Jadi ketika dia menggunakan cara satu misalnya, ia ketahuan, maka tidak menutup kemungkinan ia sudah mempersiapkan cara kedua untuk menutupi perselingkuhannya. Ya. Dan juga jangan lupa sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai kapan waktu ya waktu-waktu yang rentan untuk selingkuh. Ini kita akan bicara waktu dan tempat ya, waktu dan tempat yang rentan terjadi perselingkuhan. Nah, ini bisa terjadi di mana saja, misalnya bisa juga di rumah Anda sendiri ya. Namun tentunya ini bisa diprediksi ketika memang itu terjadi di tempat tinggal sendiri, bisa jadi memang itu dengan orang dekat. Nah, lalu bagaimana kita pelajari dulu sih ketika perselingkuhan yang terjadi antara dengan orang yang dekat dan yang jauh. Ketika perselingkuhan dengan orang dekat, ini biasanya memang ya ada kalanya orang tersebut ketika Anda ada di rumah pun sering lewat. Cuman bisa Anda lihat bahwa perilaku mereka berbeda ketika melihat Anda ya. Ini. Jadi walaupun berbicara langsung, tapi tentunya ketika ada hal yang disembunyikan bisa paling berbeda dari yang lain. Baik cara berbicara, cara menatap, ya, lama bertamu, ini akan berbeda. Walaupun itu disembunyikan sekuat mungkin, tapi tentu ada sisi-sisi yang berbeda. Ini. Jadi dia kelihatan biasa saja, ya. Tidak seperti ada kesan tidak senang ketika memang melihat Anda berlama-lama di rumah. Biasanya perilaku ini juga sama dengan perilaku pasangan Anda ketika ia berselingkuh dengan orang dekat. Lalu kira-kira kalau kita belajar waktu, ya, belajar waktu ini akan terjadi adalah pada saat atau di sela-sela Anda berpergian, ya. Biasanya ketika dulu zaman belum ada ponsel, ia akan memberikan kode-kode tersendiri, ya. Hanya dengan kode-kode tersendirilah, misalnya hal-hal yang senada, tapi ia tahu hal-hal yang dilakukan, ya. Selalu cepat nalar, ya. Misalnya ia memberikan kode tertentu pada saat tertentu. Nah, kode-kode inilah sudah dipahami, ya. Ya, dia di dalam memberikan kode memang tetap berdekatan, tapi seakan-akan kode itu justru dikiaskan kepada orang lain, ya. Jadi digambarkan kepada orang lain dan hanya dia dan pasangan Anda yang mengetahuinya. Lalu ketika bicara waktu, ya, ketika waktu yang paling sering dilakukan itu memang ya bisa terjadi kapan saja, bahkan mohon maaf ya, di bulan-bulan yang tidak pantas saja masih ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu sangat luar biasa ya, tidak etis ketika kita bicarakan itu ya. Biasanya adalah tidak lama setelah Anda berangkat kerja, karena ini adalah mencari waktu terpanjang, mencari situasi aman, ya. Ini biasanya seperti itu. Lalu kemudian kira-kira usia berapa sih yang rentan terjadinya perselingkuhan? Ketika kita ingin mengetahui dari sisi usia. Sisi usia ini biasanya adalah kalau di negara kita ya, di Indonesia, ini dengan akhiran angka 9, ya. Bisa jadi dari 29, 39 dan seterusnya. Ini. Nah, ini ketika terjadi di negara kita. Namun berbeda di
dari 3 negara ini yang ketemu di usia genap hanya di 1 negara. Jadi yang 2 negara termasuk Indonesia ini adalah berakhiran ganjil, usia ganjil ya. Jadi usia ganjil 29, 27 dan misalnya ya. Nah, ini. Misalnya 27, 29, pokoknya usia 9 ya. Usia-usia ganjil yang jelas. Ini bisa jadi memang seseorang mulai berani berselingkuh. Nah, ini adalah usia-usia yang rentan selingkuh. Lalu kemudian ketika memang usia 49 ke atas, ini biasanya karena adanya pubertas di usia tersebut. Jadi ketika terjadi pubertas, ini bicara pubertas bukan genetik ya. Ini seseorang akan berperilaku seakan-akan dia itu masih di usia 17-18 ya. Bahkan semua gerak-geriknya itu dibutakan pada masa pubertas. Artinya orang tersebut tetap tidak menyadari bahwa sebenarnya usianya sudah tua. Karena pada posisi tersebut ya, suasana hati seseorang yang masuk pubertas ini berbeda. Seseorang tidak akan peduli dengan lingkungan, dengan sekelilingnya ya. Ketika ia merasa happy, masa bodoh ya. Ini usia-usia inilah yang rentan terjadi perselingkuhan. Nah ini. Maka kehati-hatian di sini. Namun hal tersebut hanyalah mendasar kepada beberapa prediksi dan penelitian yang dilakukan di luar sana ya. Jadi kuncinya adalah usia berapapun Anda, ketika Anda tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, Anda akan memahami apa yang menjadi keinginan pasangan, keluhan pasangan, Anda akan paham ya. Jadi ayo kita saling melengkapi satu sama lain. Apa yang menjadi keinginan si istri sebaiknya berterus terang. Begitu pula dengan si suami. Jadi kita akan tahu dan bisa saling melengkapi dengan kekurangan masing-masing ya. Karena kebahagiaan bukan hanya mutlak soal harta, tapi kebahagiaan dan ketenangan adalah urusan hati ya. Jadi kembali bahwa faktor-faktor perselingkuhan di usia tua ini biasanya adalah faktor pubertas ya, faktor pubertas ya, dan mendasar kepada penelitian adalah bisa di akhir usia-usia ganjil. Walaupun ini sekali lagi tidak menjamin 100% benar, ini hanyalah sekedar hasil penelitian yang sudah dilakukan ya. Sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, silahkan jangan lupa ya, saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis, dan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.